Terima kasih. Besok buat gajian anak-anak, uangnya sudah Allah kabulkan, udah Allah sediakan, sudah ada. Di Al-Quran, aku apa kata prasangka hambaku? Aku tuh Allah, apa kata prasangka hambaku? Berarti kan kita hamba Allah. Ya. Nah, prasangkanya apa? Ya, Allah itu maha baik. Nah, jadi mbaknya tanemin itu. Dari perjalanan nanti pulang, banyak tanemin itu. Tanemin itu, tapi dengan begini. Kenapa mesti angkat tangan? Ayatnya apa, hadisnya? Kenapa mesti angkat tangan? Hadisnya apa? Hadisnya Nabi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Kalau tidak mengabulkan, Allah malah malu dengan kita mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah. Itu sabda Nabi seperti itu. Jadi mbaknya paksain sehari 5 kali, kalau habis sholat 5 waktu tangannya begini. Tapi nggak boleh ngomongnya begini nih, nggak boleh ngomongnya begini mbak. Allah, besok jatuh tempo. Nah, itu nggak boleh ngomong begitu. Yang benar adalah terima kasih Allah, terima kasih. Besok buat gajian anak-anak, uangnya sudah Allah kabulkan, udah Allah sediakan, sudah ada di saya. Padahal lagi proses. Padahal belum ada, tapi kita prasangka baik sama Allah. Begitu. Tapi kebanyakan kan orang nggak begitu. Doanya ngeluh. Allah, sekarang tanggal 9, besok tanggal 10. Jatuh tempo tanggal 12. Ngadu. Boleh? Iya boleh, tapi nggak gitu kali ngadunya. Ngadunya, terima kasih Allah untuk gajian sudah ada. Terima kasih ya Allah. Padahal belum ada. Jadi berprasangka baiklah kepadaku. Dari intonasi aja udah artinya beda. Betul? Iya, Pak Haji. Dari intonasi artinya udah beda. Nah, nanti mbaknya begitu. Kedua, biar cepat terkabul. Saya mau sifat 18 jangan ada di mbaknya. Karena mbaknya yang hadir, jadi mbaknya yang meraktekin. Suami nggak berlaku. Mbaknya aja dulu. Bisa gak yang 18 nggak boleh ada? Kalau saya boleh tanya, dari 18 yang dominan di mbaknya yang mana? Mikir. Satu, selain mikir. Kayaknya gelisah ya. Dua, satu lagi. Pelan-pelan. Sampai nomor 18 coba diperhatiin. Sedih, gampang banget nangis. Betul. Jadi gini. Di ayatnya itu nggak boleh satu. Mbaknya udah 3. Berarti melanggarnya lebih dari pasalnya. Kan satu nggak boleh. Di dalam satu tubuh. Coba. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dan diawali dengan kata-kata ingat. Jadi perhatian. Jadi ini sangat harus kita perhatikan karena penting sekali. Kata Nabi, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus, baik seluruh jasad, seluruh tubuh. Tetapi apabila dia rusak, dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Rusak seluruh tubuh manusia itu. Apa dia? Dia adalah hati. Jadi sholat mbaknya tuh 0. Baca Qur'annya 0. Sholat taubatnya 0. Beribadah apa? Gaji karyawan istilahnya katanya kita berbuat baik 0. Kenapa? Karena sifat itu. Padahal itu satu loh. Yang tadi diceritakan ya kan, dalam satu badan
Ada segumpal daging. Segumpal daging ada satu aja rusak semuanya. Nah mbaknya tuh 3. Salah satunya yang parah Pak, mikir, sedih, gundah, nggak boleh. Gelisah, nggak boleh. Murung, nggak boleh. Pak Haji kalau gue sedih, gundah, gelisah, murung, bagusnya saya ngapain? Duduk di lantai, nyender di kaca. Nah gitu. Kayak orang di belakang sana. Jadi mbaknya nggak boleh. Gitu. Setuju gak obrolan saya? Kenapa setuju kalau saya boleh tanya? Kok setuju? Ya, Deketin mic-nya. ya mungkin kan selama ini saya tuh nggak ada tempat untuk Mengadu. sharing. Karena orang tua juga jauh. Saya itu dari kecil nggak tinggal sama orang tua. Dititipin ke nenek kakek, tumbuh besar sama kedua nenek kakek. Ketika kakek saya udah nggak ada, di situ saya kehilangan sosok bapak. Gitu. Jadi, nangis dulu deh. Jangan nangis, nggak boleh. Karena kan malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok ngabulin doanya mbaknya nggak bisa. Kenapa mbaknya sedih? Karena mbaknya terkena penyakit PKD. Kalau bisa jangan sampai kena virus PKD. Apa itu PKD? PKD singkatan dari penyakit kurang duit. Dan sekarang lagi merasuk itu virus pada orang yang duduk di lantai. Soalnya lagi trending sekarang NPD bukan PKD. Apa? NPD. Singkatan dari apa? Narcissistic personal disorder. Artinya apa bahasa Indonesianya? Orang yang playing victim, dia yang menyakiti tapi merasa paling tersakiti kayak gitu. Oke. Di medsos sedang lagi rame tuh. Iya, soalnya lingkungan saya juga begitu. Oh iya. Lingkungan saya lagi begitu. Nanti siapa yang Bukan PKD ya? bukan, Tapi NPD. NPD. Iya. Itu lagi nggak cuma di medsos, tapi memang di dunia nyata juga iya. Oh dunia nyata. Iya. Tapi kenyataan bener sih ya yang lagi duduk nyender ya. Enggak juga. Oh enggak. Enggak, insya Allah jangan lah itu mah. Janganlah. Tapi nanti yang hibur yang duduk di bangku akan menghibur. Jadi intinya gini mbak. Coba mbaknya jangan sedih. Buat apa kata Allah sedih? Orang ini semua udah ada rencana dariku kok. Udah ada skenarionya kok. Kenapa mbaknya sampai dalam arti kata terpuruk? Mbaknya jangan nyalain nasib. Jangan nyalain keadaan. Tapi salahin aja kata Allah Haji Dwi Susanto. Kok Haji Dwi Susanto? Karena doa saya tiap malam biar mbak sedih. Nanti pasti ketemu saya. Nih kita ketemu. Jangan. Lawan. Gitu. Kalau nggak dilawan nggak jebol mbak. Dobrak. Dengan cara apa? Keyakinan. Pasti. Kan dulu mbaknya nggak ngimpi waktu SMP. Nikah sama suami. Yang sekarang nggak mimpi kan. Tapi kok bisa nikah sama dia? Iya karena jodohnya Allah. Jadi ketemu. Jalan bareng. Kenalan. Karena lihat ganteng. Sayang. Perhatian. Jadi. Nah di tahun 2025. Suami lagi nggak ada job. Sedih. 2024. Jangan. 2024 nggak ada job. Sedih. Jangan dong. Gembira. Senengin. Sayangin. Susuin. Kenapa mesti disusuin Pak Haji? Wanita yang menyusui rezekinya nggak pernah akan berhenti. Buktinya apa? Pada saat mbaknya punya anak kecil, nyusuin anaknya, itu rezekinya ada aja. Begitu juga istrinya Haji Marco. Kan dia anak ketiga. Pada saat anak pertama disusuin rezekinya banyak. Nyusuin anak kedua rezeki banyak. Nah ketiga banyak. Nah sekarang kan anak dia udah gede-gede. Paling kecil kelas 6. Jadi istrinya mau nyusuin di mana orang kelas 6. Nah akhirnya Haji Marco dijadiin bayi tabung. Dan alhamdulillah rezekinya ada aja.
Nah coba mbaknya bilang sama suami tercinta. Mbaknya kalau manggil suami gimana? Mas. Mas, kata Pak Haji, Mas harus nyusu. Emang kenapa? Kata Pak Haji, ibu yang menyusui rezekinya berlimpah. Anggap aja Mas anak aku. Nah, dia udah susuin. Ada lagi contohnya, tuyul. Tuyul kan hobinya nyusu. Dan orang yang miara tuyul banyak rezekinya. Oh iya. Kalau tuyul kalau nyusu pakai baju gak sih? Enggak. Oh jadi aku kalau nyusu gak boleh pakai baju? Gak boleh. Kalau pakai baju bukan tuyul namanya. Nah, gitu. Pokoknya apa? Hidup ini dibikin gembira. Insya Allah. Karena kalau kita senang, rezeki Datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki Pergi. oh. Gimana tuh caranya biar mbaknya senang? Yaitu tadi, tidak boleh memikirkan kewajiban. Karena ini udah ditanggung sama Allah. Tapi kan kita selalu mikir. Nah tadi yang mbaknya bilang mikir. Coba jangan pulang dari sini kita nggak boleh mikir. Pasti nanti ada. 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 Ada. Tapi kalau kita bilang, ada gak ya? Ada gak ya? Nggak ada. Bisa?